Oke, baik. Udah banyak nih ya. Saya. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Nah, ini adalah judulnya Instagram Organik. Gimana caranya jualan properti melalui Instagram. Nah, jadi Instagram adalah media sosial terbanyak kedua setelah WhatsApp penggunanya. Jadi penggunanya tuh banyak banget yang main Instagram. Apalagi orang-orang yang punya uang. Orang-orang yang di kalangan menengah ke atas itu biasanya banyak main Instagram. Nah, teman-teman saya juga biasanya tuh kalau jualan di Instagram, gacor teman-teman. Ada yang reservasi, ada yang booking, bahkan baru iklan aja sebentar, baru di posting iklannya, banyak yang chat-chat, aduh tanya-tanya ke kita, ke tim-tim tuh. Terus bahkan kemarin ada yang booking, ada yang reservasi, wah banyak pokoknya. Nah, di sini teman-teman bisa dimanfaatkan media sosial untuk memasarkan properti. Nah, oke kita lanjut aja. Nah, di sini untuk memasarkan properti itu kita ada beberapa tahap. Teman-teman sebenarnya yang paling mudah bisa ditawarkan ke kontak pribadinya masing-masing. Ada kon- barangkali ada relasi yang bisa beli rumah yang keuangannya itu lumayan lah gitu ya, bisa ditawarkan tuh perumahan kita. Namun di sesi ini kita akan belajar tentang Instagramnya. Nah, Instagram ini ada dua jenis, teman-teman. Teman-teman bisa dijalani menggunakan Instagram organik dan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Instagram Ads. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaan antara iklan menggunakan Instagram Ads dan juga Instagram organik. Nah, kalau yang organik teman-teman mungkin jadi ya mungkin teman-teman harus beribet-ribet terlebih dahulu sebentar kok, ribet dulu sebentar. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk membuat kolamnya dulu, membuat followersnya yang banyak, engagement yang banyak. Ketika followers banyak, engagement yang banyak, kayak follow, like, comment, share, maka teman-teman bisa tuh mempengaruhi orang lain untuk membeli perumahan kita atau setidaknya dapat list dulu baru closing gitu ya. Tetapi kalau yang Instagram Ads itu pastinya berbayar gitu. Nah, untuk yang organik sendiri, teman-teman cukup posting foto atau video yang kita biasanya tuh di-share di grup atau teman-teman bisa buat sendiri. Nah, kalau mau buat sendiri, di sesi ini kita akan belajar gimana caranya membuat video video perumahan supaya orang-orang tuh mau lihat video kita dan juga mau berinteraksi di video kita. Nah, untuk Instagram Ads sendiri sama teman-teman cukup posting foto dan video, namun eh, tinggal ditambahkan aja call to action. Call to action tuh seperti kayak teman-teman menyematkan nomor handphone di bagian kontennya atau teman-teman disematkan linknya gitu ya. Nah, ini sama ketika teman-teman sudah beriklan, sudah promosi. Nah, teman-teman bisa dapat lead, dapat peminat atau dapat nomor handphonenya orang lain, lalu di follow up sebentar, dikasih tahu info perumahannya sebentar, baru diarahkan ke survei lokasi ataupun ke gathering. Kalau ada konsumen yang mau ikut survei lokasi atau gathering, teman-teman bisa diarahkan ke tim yang Holland Club atau ada Kang Lugi, Pak Yadi, Kang Yusuf, Teknora, dan sebagainya. Nanti kita bantu gimana caranya teman-teman bisa posting di acara survei lokasi, yang mana survei lokasi itu setiap hari, dan juga gathering, gathering itu setiap 2 minggu sekali. Nah, nanti kalau seandainya konsumennya mau beli, nah kita akan umumkan di grup ataupun japri ke teman-teman yang closing itu siapa. Dan kalau sudah closing, kalau sudah orang konsumennya itu sudah melakukan DP, maka komisinya akan ditransfer ke rekening teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke cara membuat konten video. Nah, kenapa sih teman-teman? Kalau kita pengen
Instagramnya bagus atau jualannya bagus, kita harus menggunakan konten video, bukan konten foto. Ada yang tahu? Karena gini teman-teman, kalau konten foto, foto itu kurang menarik, tapi bukan berarti nggak bakal closing, bukan. Tetapi antara foto sama video itu lebih menarik video. Karena kenapa? Video itu kita bisa bisa melihat kondisi rumahnya langsung dan juga kita bisa mendengar informasinya secara live. Sedangkan kalau gambar hanya gambar statis aja, hanya berupa teks dan juga gambar yang sudah diedit. Oke, kita lanjut gimana caranya untuk melakukan Instagram organik ini, memasarkan properti secara organik. Nah, ini sekilas tips sukses bermain Instagram organik. Yang pertama, sebelum teman-teman closing puluhan unit, bahkan dapat komisi puluhan juta, teman-teman harus membuat dulu kolam ikannya di Instagram. Kolam ikan itu seperti apa? Yang pertama adalah pengikut atau follower. Semakin banyak followers tertarget, maka teman-teman bisa mendapatkan leads yang banyak atau peminat berupa nomor handphone konsumen, calon konsumen yang banyak. Nah, teman-teman juga harus membuat interaksi atau engagement seperti like, comment, share, supaya semakin banyak like, comment, share di konten teman-teman, maka akan semakin besar peluang untuk disebarkan ke banyak orang. Dan itu cara kerja algoritma Instagram. Next. Sekarang ada pertanyaan, gimana sih cara buat kolam ikan di Instagram? Yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat konten. Kontennya itu ada 3 jenis. Setelah saya amati banyak hal dan sebagainya, itu konten cuma ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah konten hiburan. Yang kedua adalah konten edukasi, dan yang ketiga adalah konten hard selling, langsung promosi. Nah, apa sih perbedaannya ketiga konten ini? Yang pertama, konten edukasi itu teman-teman tinggal buat edukasi yang orang lain itu tidak tahu menjadi tahu. Contohnya misal ada orang nih yang main media sosial, dia nggak tahu tempat investasi yang bagus di Bandung Barat itu seperti apa. Akhirnya teman-teman kasih tahu peluangnya di Bandung Barat itu seperti apa, di Bandung itu seperti apa gitu. Akhirnya orang-orang jadi tahu gitu dan mau komunikasi dengan kita lewat Instagram itu. Teman-teman juga bisa disalingi nih dengan konten hiburan. Kalau konten edukasinya kebanyakan, orang-orang kadang bosan. Jadi kita bisa uh, selipkan dengan konten hiburan. Dan juga konten hard selling. Kita langsung promosi perumahan kita seperti apa, uh, spesifikasinya seperti apa gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang mohon maaf gitu ya, sudah berumur gitu ya, sudah agak susah untuk membuat video gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita ada alternatif lain supaya teman-teman masih bisa posting konten dan bisa berpeluang posting di properti. Next. Nah, ini penting banget ya teman. Semakin banyak konten yang ada di media sosial, maka perhatian manusia itu semakin cepat. Gimana caranya kita harus membuat konten yang membuat orang itu stop scroll. Misalnya lagi scroll Instagram, scroll lagi asik-asik. Gimana caranya kita harus membuat konten yang bikin dia itu terus diam gitu. Liatin konten kita. Itu kita harus tahu bahwa perhatian manusia sekarang itu enggak seperti zaman dulu. Zaman sekarang itu cukup 8 detik. Gimana caranya? Di 8 detik pertama kita harus membuat penonton video kita stop scroll. Yang kedua, teman-teman harus paham juga, supaya orang itu mau stop scroll, kita harus tembak yang ada di pikiran penonton. Gimana cara menembaknya? Kita harus paham 3 teori otak manusia ini. Yang pertama ada otak neokortex, yang kedua
otak mamalia, dan otak reptil. Nah, apa sih perbedaan tiga otak ini? Yang pertama, otak neokortex adalah otak berpikir. Ketika teman-teman fokus berpikir dan sebagainya, maka teman-teman itu akan merasa pusing. Gimana caranya? Teman-teman bisa membuat konten yang nggak bikin orang itu pusing. Teman-teman bisa ini menargetkan konten teman-teman untuk men-trigger otak mamalia penonton atau otak reptil penonton. Apa sih triggernya? Triggernya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya ambil dari teori kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia secara hidup itu setidak-tidaknya mereka tuh menginginkan ini. Yang pertama, sehat dan sakit, lapar dan kenyang, tidur nyenyak, uang dan kemewahan, akhirat atau kehidupan sudah mati, sex and relationship, sejarah terang anak, atau perasaan dirinya penting. Nah, ketika teman-teman membuat konten perumahan, gimana caranya harus ada hubungannya dengan ini, dengan beberapa poin ini. Supaya apa? Supaya penonton itu mau stop scroll, mau eh, mantengin video kita terus-menerus. Dan coba deh bayangin teman-teman, kalau teman-teman buat konten yang bikin penonton itu mikir, itu pasti pusing, aduh, skip ini, aduh pusing banget, apalagi hitung-hitungan ya kan, atau coding, bikin-bikin bahasa-bahasa gitu, wah pusing. Tapi kalau teman-teman buat konten yang akan men-trigger beberapa poin ini, maka penonton akan stop scroll, akan mantengin video kita sampai akhir. Nah, itu adalah kunci supaya penonton di media sosial kita, konten kita ditonton oleh banyak orang. Sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman, siapa yang sudah punya akun Instagram? Ada yang belum? Oke, 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 oke. Ini udah pada punya semua Instagramnya? Oke, 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 oke. Sudah ada, sudah ada. Ini ada Pak Boys, Pak Eci, Pak Ade. Wah, mantap, mantap. Oke, di sini kita belajar gimana caranya posting organisan dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar gimana caranya nge-add. Gitu ya. Kita kasih beberapa sebagian uang kita untuk disebarkan konten kita ke banyak orang. Gitu. Tapi untuk sekarang ini kita gratisan dulu aja. Oke, kalau udah punya Instagramnya, kita perbaiki beberapa poin yang akan saya jelaskan di next slide. Kalau belum, kita nanti saya buat video tutorialnya gimana caranya membuat Instagram baru ya. Oke, nah ini yang buat yang pemula. Jadi pemula kalau belum punya Instagram sama sekali, silakan siapkan email, nomor handphone, terus install aplikasi Instagram dan daftar menggunakan email atau nomor handphone gitu. Oke, kita bisa next aja ya. Bentar. Nah, untuk memasarkan properti, teman-teman harus perbaiki dulu bio-nya. Ini adalah contoh bio Instagram The Emerald Resort. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah teman-teman perbaiki dulu namanya. Kalau namanya itu masih asal-asalan, kayak contohnya Nugi SYZ 123 bla 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 itu masih agak susah untuk diejanya. Tetapi kalau kayak gini, The Emerald Resort Official atau Nugi jual rumah Bandung gitu. Nah itu masih enak gitu, bisa di spellnya, bisa dijelasinnya. Nah di bagian bio ini sangat penting. Di bagian bio ini teman-teman harus menuliskan seolah-olah bahwa teman-teman adalah
sales property atau marketing property. Dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone. Jadi kalau ada penonton ataupun audiens yang ada di Instagram, lihat konten, lihat Instagram teman-teman, bisa tahu, oh ini nih nomor handphonenya. Jadi kalau ada yang berminat bisa langsung DM atau klik link yang ada di bagian bawah ini atau ke nomor handphone. Nah, di sini saya akan praktekkan dulu ya, praktekkan gimana caranya memperbaiki bio Instagram. Nah, kalau teman-teman bisa dilakukan, mungkin bisa diperhatikan juga nanti di praktekannya. Tapi kalau bisa sekarang dipraktikkan juga silahkan. Oke, saya akan tampilkan dulu layar handphone saya. Oke, oke, oke. Bentar. Hmm. Nah, udah kelihatan ya layar handphone saya. Sekarang tinggal dibuka aja Instagramnya. Nah, ini Instagram saya ya buat jualan. Untuk mengedit atau mengubah bio-nya supaya orang-orang itu tahu bahwa saya itu jualan properti atau jualan rumah, kita bisa ke klik edit profil di sini. Kelihatan ya, edit profil. Nah, di bagian edit profil ini, kita bisa ganti namanya, karena ini udah namanya udah bagus, jadi A property udah bisa dibaca, dan nama penggunanya juga, kita bisa langsung ke bio-nya. Nah, di bagian bio ini, saran Nugi, teman-teman bisa dimasukkan atau bisa ditiru seperti ini. Konsultasi seputar properti dan investasi, DM untuk informasi lengkapnya, alamat kantor ini, terus hubungi. Atau bisa juga di sini dimasukkan nomor handphone teman-teman. Plus, nah, setelah itu, di bagian tautan ini, nah, di bagian tautan kelihatan ya, tautan, tautan. Nah, di bagian tautan ini bisa diisi link yang bisa diarahkan langsung ke WA teman-teman. Cara membuat link WA-nya seperti apa? Coba kita ke browsernya terlebih dahulu. Nah, ini browser. Kita bisa buka, teman-teman bisa cari WA link. Nah, di website bagian atas bisa diklik aja. Setelah itu kita scroll sebentar ke bawah sampai ketemu kolom ini. Nah, di kolom ini bisa dimasukkan aja nomor handphone teman-teman. Contohnya 08. Setelah itu di bagian teksnya, teman-teman bisa masukkan teks apa kalau orang itu ngeklik link kita. Contohnya seperti ini. Halo, Kang Nubi, mohon info. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal generate my WA link. Maka akan muncul link WA seperti ini. Ini link WA-nya tinggal di copy aja, lalu kita masukkan ke Instagram. Nah, masukannya di bagian tautan. Nah, ini di bagian ini ada, di bawahnya bio ada tulisan tautan, kita klik tautannya, lalu kita tambahkan linknya, tautan eksternal.
Masukkan linknya di bagian URL. Judulnya bisa dimasukkan bebas ya. Contohnya WA Nugi. Setelah itu kita klik plus di bagian kanan atas. Ini sudah tersaut link WA-nya. Coba kita cek lagi bio Instagramnya. Nah, ini sudah ada linknya ya. Nah, linknya tuh bagian sini. Bagian sini. Yang di bagian bawah hubungi link. Jadi ketika ada orang yang melihat bio teman-teman, bisa ngeklik link tersebut. Klik, klik, akan diarahkan ke WA. Tuh. Nah, sudah paham ya teman-teman? Nanti buat teman-teman yang ketinggalan, kita akan share rekaman Zoom ini ke grup masing-masing. Buat yang ketinggalan ya. Oke. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah memperbaiki bio dan juga link yang ada di bio. Kita lanjut. Nah, tadi kita udah perbaiki juga username-nya. Barangkali ada yang kurang cocok nih tentang properti atau setting nama panggilannya gitu. Terus setting deskripsi Instagramnya kita udah lakukan tadi. Nah, oh ya, foto profil juga ini perlu diperhatikan. Waktu itu ada teman saya menggunakan foto profil yang asal-asalan, yang buram, kelihatannya yang ini, dan ternyata itu kurang menarik, teman-teman. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan untuk memperbaiki foto profil Instagramnya di bagian pengaturan tadi. Oke, ini ada pertanyaan, cara masukin link WA ke tautan Instagram gimana, Kang? Ya tadi udah di ini ya, udah ditutorialkan. Nah, untuk yang belum punya link WA-nya, teman-teman bisa di ke Google. Coba kita praktekkan lagi. Ini handphone saya. Teman-teman tinggal ke browser, browser Google atau Google Chrome gitu ya. Coba saya ke browser Chrome. Nah, di pencarian ini tinggal dicari aja WA link. Nah, di website paling atas tinggal diklik aja create WhatsApp link. Nah, kalau udah kebuka, kita scroll ke bawah. Setelah itu, di bagian nomor handphone ini dimasukkan nomor handphone masing-masing teman-teman. Misal 08781900 nih. Nah, terus di bagian custom message tinggal dimasukkan teks apa yang orang lain kirim ke kita. Contohnya, nah kalau udah dimasukkan seperti ini, kita klik generate my WA link. Ini, tinggal diklik aja generate, lalu akan muncul link Instagram kita, link WA yang akan diarahkan ke WA kita. Ini agak lama. Bentar. Nah, ini sudah muncul link WA-nya. WA yang ini, link paling atas ini, tinggal di copy aja. Yang WA titik link garis miring 496 T2Z ini di copy, disalin.
Setelah itu dimasukkan ke Instagram. Untuk masukkan ke Instagramnya, kita buka Instagramnya. Nah, di bagian edit profil ini, kita klik edit profil. Setelah itu kita scroll ke bawah sebentar, lalu klik tautan. Nah, di bagian tautan ini kita klik tautan eksternal di paling atas, angka plus yang logo plus ini. Setelah itu URL-nya masukin, ditempel ke sini, judulnya bisa dimasukin bebas. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di checklist di kanan atas. Sudah? Kalau sudah, nah di bagian bio ini nanti akan tersemat link WA kita. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita akan praktik gimana caranya posting konten foto atau video atau story ke Instagram. Barangkali nih ada yang pengguna yang nggak tahu Instagram sama sekali nih. Kita akan praktik dulu gimana caranya posting. Nanti kalau seandainya saya kirim konten di eh, grup atau di Telegram, teman bisa langsung posting secara mandiri. Oke, nah silahkan download dulu konten yang ada di grup WA. Atau kalau nggak ada, bisa download di grup Telegramnya YLC. Ini Nugi contohkan download di grup Telegram YLC. Nah, ini grup Telegram YLC tinggal diklik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada info harian, The Emerald Resort, Emerald Kertajati, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih info harian yang paling atas. Kalau ada yang belum masuk, nanti Nugi share link grup Telegram ini di grup WhatsApp masing-masing. Nah, di bagian info harian ini ada banyak konten-konten. Teman-teman bisa di-save aja. Caranya klik fotonya, lalu di kanan atas ada titik tiga, tinggal diklik, lalu save to gallery. Setelah itu, copy teksnya, ditekan, lalu di bagian atas ada logo salin. Logo salin, klik. Nah, itu udah tersalin ya teman-teman. Setelah itu kita balik lagi ke Instagram. Nah, di bagian Instagram ini kita klik plus yang ada di tengah. Di bawah yang tengah itu di plus. Kita akan praktekkan gimana caranya posting foto di Instagram. Pilih fotonya, setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, kalau udah diarahkan ke halaman seperti ini, masukkan teks copywriting tadi ke bagian tulis keterangan. Jangan lupa bintang-bintangnya juga bisa dihapus ya. Kenapa kok ada bintang-bintangnya? Karena format WhatsApp itu kalau mau ditebelin harus ada bintangnya. Tapi kalau di Instagram nggak perlu ya. Nah, setelah itu di bagian bawahnya jangan lupa dimasukin nomor handphone teman-teman. Terus hubungi Nugi 08. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika ada orang yang eh, menghubungi kita, kita bisa masukkan ke
bagian nomor handphone di bagian bawah. Oh, ini agak delay ya antara layar sama sayanya, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau sudah kita scroll lagi ke bawah. Bentar, ini agak delay, teman-teman. Nah, kalau udah dimasukin nomor handphonenya, kita klik bagikan di paling bawah. Ada yang bilang, Kang, pakai hashtag itu bagus enggak sih? Nah, itu sebenarnya bisa bisa bagus. Yang penting hashtagnya enggak kebanyakan, minimal 3. Tiga bisa dimasukin hashtagnya. Kalau udah ke posting gini dan belum dimasukin hashtag, ya apa? Bisa dilanjut atau kalau mau dimasukin hashtag bisa ke titik 3 di bagian atas, lalu klik edit. Nah, di bagian bawahnya kita klik pagar, masukin hashtag yang berhubungan dengan postingan kita. Rumah Bandung misal. Atau rumah Padalarang. Rumah mewah. Nah, kalau udah kita klik plus, kita ada maka postingan kita sudah terposting. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, oh iya belum belum ini ya, belum muncul layarnya sebentar. Oke, ini ada pertanyaan. Kamu mau tanya, bagusnya akun Instagram pribadi yang sudah ada buat jualan properti, apa bikin akun Instagram lagi yang buat jualan? Oke, eh, saran saya, teman-teman bisa menggunakan akun pribadi dulu. Kalau akun pribadinya itu banyak followersnya, hmm, banyak yang ini interaksi dengan kita itu bisa digunakan akun pribadi. Tapi kalau akun pribadinya memang kurang kurang bagus, teman-teman bisa buat lagi akun khusus jualan properti. Contohnya ini Nugi, Nugi buat akun khusus jualan properti. Di bagian ininya, di bagian bawahnya tuh udah konten-konten jualan semua. So, nanti kalau udah seperti ini, teman-teman bisa buat story-nya juga. Nanti kalau udah dibuat story, teman-teman bisa buat yang kayak gini. Nah, yang gerak-gerak ini. Oke, cara buat story gimana? Kita klik plus di bagian bawah, lalu ke bagian cerita. Story itu cerita, teman-teman. Nah, kita masukkan fotonya. Klik kiri bagian bawah, pojok bawah. Nah, kita pilih foto mana yang mau kita bikin cerita atau story. Contohnya video ini. Semoga kau tak tahu bahwa sesungguhnya. Nah, kalau udah, kita klik next. Next, bagikan. Bagikan. Maka akan masuk ke story. Bentar, masih loading.
Jadinya nanti kalau udah selesai akan terposting di sini. Nah, udah mulai terposting di story ya. Oke, kita lanjut aja. Ada pertanyaan lagi? Kang, kalau video buat posting di IG sudah disiapkan apa kita bikin dari foto aja? Nah, jadi konten sebetulnya konten video atau foto sudah kita siapkan. Namun kalau teman-teman mengandalkan dari kita itu kadang masih kurang ya. Jadi teman-teman bisa berkreativitas sendiri untuk membuat konten jualan. Oke. Apalagi sekarang orang-orang tuh lebih suka nonton video short atau video pendek daripada foto. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa dieksplorasi aja. Lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kita sudah praktekin posting, sekarang ini juga udah. Tips lainnya, teman-teman juga bisa amati, tiru, modifikasi akun-akun orang lain. Akun Instagram yang bisa teman-teman tiru, itu akun siapa? Nih, akun ini, akun Emeralda. Itu bisa tiru 100% juga nggak apa-apa. Bisa di-download fotonya atau videonya juga nggak apa-apa. Atau nanti kita juga sediakan di grup Telegram, supaya teman-teman bisa download dan diposting ulang di Instagramnya masing-masing. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja akun Instagramnya YLC, tulis di sini, maksudnya akun Instagram The Emerald Resort, The Emeralda Resort. Nah, klik di paling atas ya, yang nyambung ini, The Emeralda Resort Official. Nah, ini teman-teman silahkan ditiru, itu nggak apa-apa. Ditiru 100%, ini kontennya udah banyak banget teman-teman. Tuh, video-videonya juga banyak, itu bisa di-download aja. Cara downloadnya, teman-teman bisa cari tahu di YouTube gimana sih caranya download yang konten-konten di Instagram itu supaya bisa diposting ulang. Itu mudah teman-teman. Atau teman-teman juga bisa tiru Instagramnya Royal Park yang ini, Royal Park titik official. Nah, ini juga banyak tuh postingan-postingan yang bisa di-repost oleh teman-teman. Yang penting teman-teman gimana caranya dapetin peminat, terus di follow up sebentar, lalu diarahkan survei lokasi atau gathering, biar kita yang urus semuanya di acara survei lokasi atau gathering. Tugas teman-teman yaitu mencari peminat, mencari orang yang mau beli rumahan di kita. Oke, kita lanjut. Ini adalah algoritma media sosial. Media sosial apapun, mau Instagram, TikTok, YouTube, apapun. Caranya seperti ini, cara kerjanya. Sekarang ilustrasi ini bisa kita terapkan di Instagram. Jadi, semakin banyak orang yang nge-like konten kita, maka kita akan, ibaratnya nih, kita akan dapat 1 poin. Kalau semakin banyak orang yang komen di Instagram kita, di konten kita, atau di kolom komentar Instagram kita, maka kita akan dapat 2 poin atau apa gitu. Maksud poin ini hal-hal yang memang akan direkomendasikan oleh media sosial atau Instagram supaya bisa disebarkan ke banyak orang lagi karena ini kontennya bagus nih, banyak like, banyak komen gitu, banyak yang nge-share konten kita gitu. Bahkan banyak yang follow akun kita, maka konten kita akan berpeluang lebih banyak untuk disebarkan ke banyak orang lagi. Semakin banyak orang yang komen, like, share, follow, semakin lebih banyak lagi disebarkan konten kita ke banyak orang. Itu cara kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi mau di media sosial apapun,
semakin banyak orang yang nge-like, comment, share, follow akun kita, semakin banyak juga konten kita disebarkan ke banyak orang. Nah, cara supaya bisa mendapatkan like, comment, share, follow, teman-teman bisa mempengaruhi penonton untuk like, comment, share, follow konten kita di dalam videonya. Gimana caranya kita bisa membuat konten? Nah, gini rumusnya. Praktek cara membuat konten organik, khususnya konten video. Ini adalah beberapa tahapan yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum membuat konten. Yang pertama, siapkan dulu skrip atau teks yang harus dimasukkan ke dalam video. Nah, ada 3 istilah yang harus teman-teman pahami. Yang pertama ada hook, ada isi konten, sama call to action. Hook itu tujuannya supaya orang itu stop scroll. Dia itu yang tadinya lagi asik-asik scroll di Instagram, dia tuh jadi, oh ada kontennya ini, ada konten kamu gini, oh ini ada kontennya siapa nih, ya itu fungsinya hook. Hook itu kita harus membuat kata-kata yang bikin orang tuh diam dulu gitu teman-teman. Nah itu nanti triknya ada. Dan isi konten adalah informasi apa yang akan kita sampaikan ke mereka. Dan biasanya itu isi kontennya agak lebih panjang. Dan kalau call to action itu bikin atau suruh orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang teman-teman mau. Contohnya, teman-teman bisa suruh like, comment, share, follow gitu. Jadi, kalau orang itu nggak disuruh untuk melakukan sesuatu, mereka agak susah gitu. Jadi kita harus mengarahkan mereka untuk like, comment, share, atau follow Instagram kita. Nah, ini harus dibuat dulu konsepnya di catatan handphone, di catatan gitu. Setelah dibuat konsepnya, baru dibuat atau syuting video. Kalau teman-teman belum mempunyai kesempatan untuk membuat video di lokasi perumahan atau di pribadi, teman bisa menggunakan video mentahan yang sudah Nugi siapkan di grup Telegram. Nanti tinggal diedit-edit aja. Biasanya kita menggunakan aplikasi CapCut gitu. Anak-anak muda udah biasanya pasti tahu gitu. Oke, diedit-edit di CapCut, terus dibuat konsepnya seperti yang ada di catatan. Lalu setelah itu kita edit sebentar di CapCut. Lalu kita posting. Postingnya yang sudah tadi kita praktekkan sebelumnya. Jangan lupa kita juga siapkan copywriting. Kalau seandainya teman-teman pusing bikin copywritingnya, copy aja yang copywriting yang biasa kita share di grup WhatsApp atau grup Telegram. Setelah itu, ini Nugi akan kasih tahu script itu seperti apa atau isi video itu seperti apa. Nah, ininya itu untuk menarik perhatian penonton. Isi konten itu bisa berupa edukasi, hiburan, atau hard selling, dan juga call to action itu suruh penonton untuk lakukan sesuatu. Nah, biasanya seperti ini. Anggap aja ini adalah video teman-teman. Di detik-detik pertama, alias di 8 detik pertama, bikin gimana caranya penonton itu stop scroll, diam dulu kamu gitu. Nah, di sisanya, di tengah-tengahnya adalah isi konten. Lalu di bagian akhirnya adalah call to action di menit terakhirnya. Suruh mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, ini contoh-contoh hook. Ya, ini saya iseng-iseng scroll TikTok, ketemu nih. Ada orang yang merekomendasikan hook-hook yang bisa kita pakai. Contohnya, gara-gara saya beli di Emerald Resort, aku jadi untung capital gain-nya atau punya keuntungan luar biasa gitu. Atau misal, stop lakuin ini, kalau kamu nggak mau rugi jutaan rupiah, lebih baik beli di Emerald Resort karena bla 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 gitu. Atau contohnya, ternyata ini rahasia agar kamu bisa menghemat uang puluhan juta rupiah, bahkan lebih, kalau teman-teman
pilih di The Emerald Resort. Gitu. Itu contoh hook-hooknya. Atau ini ada yang konflik, dimarahin istri karena salah pilih rumah. Padahal ada rumah yang lebih bagus, yaitu di The Emerald Resort. Jelasin dulu nih, gitu. Oke, ini contoh konten-konten yang sering tim saya dan juga teman-teman buat supaya orang-orang tuh mau beli perumahan kita. Nah, ini eh, lagi ngetrend juga nih, tips gitu. Kayak kita ambil video orang lain, terus kita edit-edit sebentar, lalu kasih informasinya. Halo ya, friend. Kenapa kak? Aku hanya mau ingetin bahwa besok ada private lunch di Atmosfer Cafe Bandung. Nah, nanti akan ada banyak promo menarik khusus untuk kamu yang bisa datang ke sana. Jadi, jangan sampai kelewatan, oke? Gaskun. Oke. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Kita Halo ya, lanjut aja. friends. Anda mau punya properti impian? Yuk kita jelajahi 3 jenis properti yang ada di Indonesia. Pertama, rumah. Selain bisa jadikan tempat tinggal, rumah juga bisa dijadikan sumber pendapatan pasif yang punya kenaikan nilai yang lumayan tinggi dan fleksibilitas penggunaan. Dua, apartemen. Apartemen mempunyai pendapatan sewa yang stabil, potensi kenaikan harga, dan biaya perawatan yang cukup rendah. Tiga, tanah. Tanah memiliki potensi kenaikan nilai yang tinggi, fleksibilitas penggunaan, dan cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum memberi properti, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, seperti lokasi, harga, fasilitas, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Kira-kira mana nih jenis properti impian Anda? Yuk, drop jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa follow untuk informasi seputar properti lainnya. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Mungkinkah Ini isinya storytelling tanpa ada kata-kata, cuma video sama kasih teks-teks aja gitu. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Oke. Tadi kan kita udah Mungkinkah pelajari ya, gimana caranya bikin konten dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang agak pusing lah, Kang. Saya bikin konten itu pusing dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Kita gunakan konten foto juga nggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya kita share konten video, itu juga bisa dimanfaatkan untuk promosi. Promosi di Instagram, di WhatsApp, atau di media sosial yang lainnya. Sekarang kita beralih ke selanjutnya. Kalau seandainya teman-teman dapat konsumen, dapat peminat yang mulai tanya-tanya di Instagram, atau misal, halo selamat pagi, misal Kang Nugi, ini perumahannya di mana ya? Nah, itu ada beberapa informasi tentang perumahan yang harus teman-teman tahu minimal. Minimal teman-teman udah mengcopy di handphonenya masing-masing. Ya, jadi ketika ada orang yang tanya-tanya, itu bisa langsung copy paste aja, copy paste, copy paste. Nggak perlu mikir lagi, waktu kemarin Zoom kamu gitu jelasin apa, nah itu pusing. Jadi teman-teman, saran saya bisa dicatat aja, dimasukin ke notepad. Jadi ketika ada orang yang tanya tentang lokasi, aku udah tahu nih jawabannya seperti apa. Terus kalau seandainya ada yang nanya, ini jenis rumahnya apa aja? Oh, aku udah tahu nih, tinggal dikasih aja, kasih copy paste-nya gitu. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang sulit banget dijawab sama teman-teman, bisa ditanyakan langsung ke saya, ke Pak Yadi, atau Kang Yusuf, atau ke Teh Nora. Nah, ini adalah beberapa poin yang harus dihafalkan. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa, bisa di copy paste aja nanti di handphonenya masing-masing. Yang pertama, teman-teman harus paham
lokasi perumahannya kita di mana. Ini adalah urutan. Urutan ini harus disampaikan secara berurutan. Namun kalau nggak berurutan juga bisa dikondisikan nanti. Yang pertama, lokasi. Teman-teman harus tahu lokasi perumahannya di mana. Terus fasilitas yang ada di dalam perumahannya itu seperti apa. Contohnya, kita ada jogging track, barbecue area, taman bermain anak, ada masjid raya yang besar, dan juga ada charger mobil listrik, dan juga ada fasilitas-fasilitas yang lainnya yang nanti Nugi share di sini. Terus nomor tiga, terus di perumahan kita, di sekitarannya tuh, di luar perumahan kita ada fasilitas apa aja. Oh, misal kita dekat dengan IKEA, kita juga dekat dengan tempat rekreasi terbesar kayak Wahoo Waterworld. Kita juga dekat dengan kereta cepat. Nah, kita juga dekat dengan gerbang tol Padalarang. Kita dekat dengan sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu perlu teman-teman catat di note-nya masing-masing. Jadi ketika ada orang yang tanya-tanya, oh saya udah tahu jawabannya. Kalau ada yang belum tahu jawabannya, bisa ditanyakan langsung ke saya di Japri. Nomornya ada di grup WhatsApp masing-masing. Nah, teman-teman juga harus paham unit rumah dan kisaran harganya. Nah, ini sudah saya share di grup Telegram supaya mempermudah teman-teman mempromosikan perumahan kita. Dan metode pembayaran, metode pembayaran mungkin agak sedikit ribet, tapi saya ingin mempermudah teman-teman untuk menjualkan perumahan kita. Maka dari itu saya sudah siapkan simulasi-simulasi hitungannya. Kalau seandainya ada yang bilang, Kang, ini harganya price list-nya seperti apa? Nah, itu bisa dikasih aja nih hitungan-hitungan harganya. Kasih aja, kasih. Udah saya siapkan di grup Telegram. Nah, kalau seandainya orang itu udah mulai tertarik banget, bisa diarahkan ke survei lokasi atau gathering. Bisa ditanya ke saya atau ke tim admin lainnya. Bisa ditelepon, Kang, ini ada konsumen saya mau ikut survei lokasi atau pengen lihat-lihat dulu rumahnya kayak gimana. Nanti saya bisa janjian dengan saya, bisa dihandle di perumahannya. Bisa di-save dulu ya, teman-teman, nomor ini. Nah, yang paling atas adalah nomor manajer kita, yaitu Pak Yadi. Dan bawahnya itu ada Kang Nugi, yaitu saya sendiri, ada Teh Nora, dan juga Kang Yusuf. Bisa di screenshot dulu atau di save di kontaknya masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya, sudah screenshot ya. Kalau belum, nanti kita share lagi di grupnya masing-masing. Oke, kita akan breakdown. Di breakdown nih. Jadi untuk paham lokasinya di mana, nggak usah dihafalin kayak, pada larang tuh kayak gimana ya? Nggak, nah, itu pusing. Jadi teman-teman cukup catat aja 3 poin ini bahwa perumahannya itu ada di Padalarang. Kalau seandainya di Emerald Resort. Nah, jadi teman-teman bisa catat aja patokan-patokannya. Contohnya 5 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan, atau 10 menit ke gerbang tol Padalarang, atau 15 menit ke kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi kalau ada yang tanya, ini lokasi perumahannya di mana? Kasih tahu aja, 15 menit ke kereta cepat Jakarta Bandung, atau 15 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan. Jadi biar konsumen tuh kegambar. Kalau seandainya dia ngotot, ini emang alamatnya di mana? Share log dong. Nah, itu bisa diarahkan langsung. Oh ya udah, survei aja langsung, nanti Kang Nugi yang jelasin gitu. Nanti janjian mau jam berapa, harinya kapan gitu. Gitu, teman-teman. Nah, fasilitas yang ada di dalam perumahannya, teman-teman nggak perlu dihafalin. Oh, nanti lantainya tuh pakai granit tile ataupun pintunya seperti apa, kacanya seperti apa, ada spesifikasi bangunannya seperti apa, itu nggak perlu, biar kita aja yang jelasin. Teman-teman cukup catat aja beberapa poin fasilitas yang ada di dalam perumahannya, seperti jogging track, masjid raya, taman bermain anak, barbecue area, clubhouse, charger mobil listrik. Nah,
Untuk row jalannya ini penting juga nih, barangkali ada yang punya mobil, ya kan? Bisa dicatat juga row jalannya seperti apa dan keamanannya seperti apa. Ini bisa di screenshot atau dicatat di handphonenya masing-masing. Oke. Nah, fasilitas di sekitar perumahan kita atau di luar perumahan kita itu ada apa aja? Nah, kita dapat ke IKEA Kota Baru Parahyangan, 5 menit ke waterpark terbesar se-Asia. Dan juga ada 10 menit ke gerbang tol Padalarang. Ada bla 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 banyak ya. Itu bisa dicatat di handphonenya masing-masing atau di screenshot. Kalau seandainya ada calon konsumen yang tanya-tanya tentang perumahan kita. Nah, ini informasi-informasi perumahannya. Nugi sudah siapkan di grup Telegram. Ini khusus untuk pembahasan tentang di The Emerald Resort. Jadi, The Emerald Resort itu ada 4 klaster yang sudah dipasarkan. Yang pertama ada Kingston Park, Janet Park, Burial Park, Royal Park. Nah, itu ada banyak ya tipenya. Kalau Kingston Park ada 2, Janet Park ada 3, Burial Park ada 3, Royal Park ada 3. Nah, kalau teman-teman bingung, bisa bisa ke grup Telegram aja di bagian perumahannya. Di situ sudah saya siapkan informasi perumahannya. Contohnya, ini ada cluster Kingston Park. Oh, luas bangunannya segini, luas tanahnya segini, ada 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 2 lantai, ada carportnya, harganya 800 jutaan. Jadi teman-teman nggak perlu tuh dikasih tahu harganya sampai detail. Misal 852 juta, sekian sekian sekian, itu pusing. Jadi dijelasinnya an aja atau mm aja gitu, biar lebih simpel. Nanti kalau pengen tahu lebih detailnya, sini saya jelasin di perumahan detail harganya seperti apa, biar saya hitungkan gitu. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri, kita ada 3 jenis. Ada cash bertahap, cash keras, dan KPR. Perbedaannya apa? Jadi, buat konsumen yang pengen dapat harga yang paling murah, bisa menggunakan cash keras. Namun, cash keras itu cicilannya berbeda. Itu booking 10 juta, sebulan kemudian itu DP 30%, 30% dari harga rumahnya. Dan 70%-nya itu dicicil 10 kali. Nah, kalau yang bertahap, cash bertahap, bookingnya 10 juta, 1 bulan kemudian DP 30%, 70%-nya itu bisa dicicil 23 kali. Nah, kalau yang KPR, booking 10 juta, DP 20%, 10%-nya bisa dicicil 16 kali, dan 70%-nya bisa KPR ke bank. Nah, of course pasti teman-teman agak pusing. Gak apa-apa, biar kita aja yang jelasin ke konsumennya tentang detail pembayarannya seperti apa di perusahaan ini. Nah, yang penting gimana caranya teman-teman bisa arahkan konsumennya ke acara gathering atau survei lokasi. Ini juga bisa di screenshot atau di uh, copy paste gitu, dimasukkan ke catatan. Nah, ini juga penting ya, bisa dicatat gitu nomor-nomor kita. Nanti pokoknya kalau ada konsumen bisa di-handle sama kita. Oke, terima kasih. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Barangkali nih, ini udah pusing banget ini, merhatiin Kang Nugi ngoceh terus gitu. Oke, mungkin tentang Instagram kita belajar eh, kalau yang organik segitu saja. Nanti di seminggu ke depan jangan lupa kita belajar lagi nih, belajar yang lebih expert lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Aksol. Kang, kenapa akun jualan itu lebih sedikit yang follow dan like dibanding akun pribadi? Kenapa? Nah, kita bisa breakdown dari kontennya. Konten itu kita harus dibuat gimana caranya, cara ngomong kita untuk mengarahkan orang lain itu melakukan sesuatu. Misal, Nugi kasih tahu tentang tadi 3 jenis properti
yang perlu kamu ketahui jika ingin beli rumah. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, di bagian akhir, kita harus ajak mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu like postingan ini kalau kalian suka, atau tulis komentar di bawah ini kalau kalian setuju atau nggak setuju. Atau misal, follow akun ini untuk tahu informasi perumahannya selanjutnya. Jadi suruh mereka untuk melakukan sesuatu terhadap konten kita. Nah, semakin banyak orang yang like, komen, share konten kita, semakin besar disebarkan konten kita ke banyak orang. Jadi tolak ukurnya adalah postingannya. Kalau seandainya konten pribadinya itu lebih banyak like, comment, share, mungkin sebelumnya itu eh, konsisten posting. Jadi karena teman-teman konsisten posting konten apapun, maka like, comment, sharing itu biasanya lebih banyak. Maka dari itu, walaupun teman-teman buat akun baru, konsisten posting aja dulu. Oke? Nah, ini ada juga dari Kang Ade. Kang, jam posting IG yang paling ramai gimana ya? Nah, kalau untuk saya sih, ini ya, kalau saya sih memang dulu itu saya atensi banget ataupun berpikir banget bahwa eh, jam posting itu penting. Tapi zaman sekarang itu jam posting mungkin nggak terlalu penting. Yang penting itu isi kontennya seperti apa, gimana caranya kita memainkan hati penonton supaya melakukan sesuatu terhadap konten kita. Entah itu like, comment, share, dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi ini juga bisa dicoba, bisa dibuat inspirasi gitu. Misalnya, teman-teman bisa posting di pagi hari setelah sholat subuh mungkin. Biasanya kan orang kalau udah sholat subuh terus baru bangun tidur, yang dicari itu apa? Yang dicari itu pasti handphone. Orang-orang itu sekarang itu agak berbeda gitu. Misal nih, habis bangun tidur gitu. Atau habis sholat, dan itu yang dicari itu handphone gitu. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Momen-momen orang itu buka handphone. Kita posting di jam segitu. Atau bisa juga di siang hari gitu. Dulu itu Nugi pernah posting di siang hari ketika orang-orang tuh pada istirahat. Biasanya istirahat tuh jam 12. Nah, jam 12 itu posting dulu aja. Sempatkan waktu sebelum sholat duhur itu. Nah, akhirnya, oh banyak banyak ini, banyak yang lihat, banyak yang like, comment, share gitu. Gitu strateginya. Atau misal di malam hari ketika orang-orang tuh habis pulang kerja terus capek-capeknya, biasanya kan orang kalau lagi capek, lagi pusing, yang dibuka itu apa? Eh, yang dibuka mungkin ada sebagian orang buka Al-Quran ya, insya Allah. Cuman eh, kebanyakan itu dibukanya media sosial atau Instagram atau WhatsApp gitu. Nah, itu bisa dibuat apa? Digunakan momen-momen penting itu gitu. Jadi ketika orang lagi pusing, aduh pusing, bisa di ini, karena posting di jam-jam prime time-nya, di jam 7 malam juga. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, 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 oke. Oke. Nah, sebagai info aja, Nugi akan share grup Telegramnya ya, biar semua orang di sini tahu grup Telegramnya seperti apa. Oke, belum kelihatan ya? Bentar. Nah, jadi nanti di grup masing-masing Nugi akan share grup Telegramnya. Grup Telegramnya isinya seperti apa? Coba kita cek grup Telegramnya. Nah, kalau diklik, isinya akan seperti ini. Klik. Nah, di sini ada bagian-bagian penting. Kalau info harian, Nugi akan share info tentang konten penjualan di situ, semuanya.
konten video, foto yang bisa teman-teman posting, ini akan di-share di sini. So, semua informasi harian akan Nugi share di sini. Tapi kalau kita kembali lagi, di sini ada pilihan The Emerald Resort atau perumahan The Emerald Resort. Bisa dipilih aja, di dalamnya itu ada informasi perumahannya, unit-unitnya seperti apa. No, misal, di sini ada cluster Kingston. Nah, itu cluster Kingston, ada luas bangunan 75, luas tanah 84, 2,5 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1,1 M harganya. So, ini ada cluster Janet Park, cluster Janet Park juga, cluster Burial Park. Tergantung konsumennya nyari rumah yang seperti apa. Kalau nyari yang termurah, bisa pilih yang ini, Block Spring. Block Spring itu harga yang sudah PPN-nya 440 jutaan. 2 lantai, 1 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 mobil. Oh ya, ini ada cerita menarik, teman-teman. Jadi sebenarnya perumahan Block Spring ini hanya untuk memancing orang untuk datang ke acara survei lokasi atau gathering. Nanti di acara survei lokasi atau gathering, kalau seandainya kemampuan bayar konsumennya itu besar, kita bisa arahkan ke tipe unit yang lebih besar lagi supaya komisi teman-teman lebih banyak gitu. Kan enak gitu kalau dapatnya itu kali jualan bisa langsung puluhan juta gitu. Atau 30 juta, 20 juta. Kalau di sini tuh komisi teman-teman 2,5%. Kalau seandainya jual rumah yang 1 M aja, 2,5%-nya berapa? Oh, itu bisa belasan juta. Belum lagi bonus-bonus yang lain gitu. Bonus kayak ada sepeda motor, ada uang cash, ada hmm, bonus-bonus lainnya kayak handphone gitu. Itu bisa kita lihat nanti. Nah, ini adalah bagian perumahan The Emerald Resort. Kalau kita kembali lagi, di bagian ini ada Emeralda Kertajati yang lokasinya di Majalengka. Nah, ini juga ada Kafling Jati Handap. Jati Handap di Kota Bandung. Tuh. Tanah Kafling murah Bandung, lokasi strategis dekat fasilitas kota. Tuh. Harganya ada 320 juta, 247 gitu. Teman-teman juga bisa ikut memasarkan proyek-proyek lain. Nah, di bagian sini ada kumpulan video yang sudah jadi. Kumpulan video yang udah jadi ini bisa diposting ulang tuh di Instagram, di Facebook, dimanapun. Ya, jangan lupa untuk masukin nomor handphone teman-teman atau dikasih tahu ke teman-teman dari relasinya, itu juga bisa. Terus di bagian ini, di bagian bawahnya ada simulasi hitungan. Simulasi hitungan itu adalah hitungan-hitungan yang sudah kita hitungkan. Contohnya, ini adalah cluster Kingston Park. Kalau seandainya ada bilang, ini ada price list-nya nggak? Kasih aja ini simulasi hitungan. Supaya orang itu bisa langsung tahu, oh ini cicilannya seperti apa kalau seandainya saya beli rumah di sini. Oke, oke, seperti itu aja. Barangkali ada pertanyaan lagi. Nama akun Kak Nugi apa di IG supaya kita bisa copy paste kontennya. Oke, kalau untuk copy paste bisa di ini aja ke akun Emerald Resort. Nah, ini Nugi ketikin di kolom komen. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup? Kalau belum, kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Oke, sebelum kita tutup,
mungkin bisa di on cam terlebih dahulu. Kita foto bareng nih. Ini momen-momen yang sangat spesial, teman-teman. Kita foto bareng, silakan on cam dulu. Kita bergaya supaya kita bisa foto bareng. Oke? Asik nggak? Asik, asik. Nah, oke. Oke, oke. Nah, ini udah mulai on cam semua nih. Oke. Oke, yang udah on cam silahkan tangannya seperti ini. Kita tunjukkan tangan Yan Trolen Club. Oke, kalau sudah kita foto bareng dulu ya. Satu, dua, tiga. Ketik. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoominar yang Rowan Club ini. Semoga sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya dan diberi keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sugi.